Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Mu yang sediakan bagiku, ku lihatkan dan diberikannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berdoalah di hadapan Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang akan setiap kita dengar. Amin. Banyak memohon, persiapkan kami. Haleluya Yesus. Ajar kami menyatakan kesalahan kami, Amin. perbaiki kelakuan kami, Amin. dan didik kami untuk selalu hidup dalam kebenaran. Amin. Ya Tuhan. Berkuasalah atas setiap kami ya Roh Kudus, dan ajar kami untuk menangkap setiap rema yang Tuhan taruh atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam. Kita akan buka Alkitab kita. Dari Dua Raja-Raja pasal yang keempat. Dua Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai dengan 44. Dua Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-42 sampai dengan yang ke-44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ayat yang ke 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita hari ini, bagaimana cara menghadapi masa-masa sulit. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-42, di situ berapa roti yang tersedia? 20 roti. Kemudian Elisa menyuruh memberikan makan kepada 100 orang. Jadi 20 dibanding 100. Sepertinya ini tidak masuk akal, dan memang tidak masuk akal. Roti hanya 20, tetapi disuruh memberikan ke 100 orang. Kalaupun itu bisa, mungkin hanya secuil-secuil, sedikit-sedikit 20 roti loh. Kita tidak tahu ukurannya, nggak mungkin kalau ukurannya sampai besar-besar gini, nggak mungkin. Paling maksimal ya kalau saya bayangkan sekitar seginilah paling besar gitu. Disuruh memberi 100 orang. Mungkin hanya secuil-secuil. Nah, itu perbandingan yang nggak masuk akal. Orang-orang yang disuruh Elisa ini sedang dalam kesulitan nggak? Dalam kesulitan.
Loh, saya kan bawa 20 roti saja. Disuruh memberikan ke 20 orang, memberi makan ke 20 orang. Nah, jadi 100 orang. Nah, situasi dari 20 ini kan hitungannya 20 banding 100 ya. Ini gambaran yang sulit. Gambaran dari suatu kesulitan. 20 roti disuruh bagikan ke 100 orang. Kalau saya bisa gambarkan posisi mereka yang membawa 20 roti ini loh. Apalagi yang disuruh, pasti panik. Panik sekali. Bagaimana ini? Elisa ini masa menyuruh ada hanya 20 roti disuruh bagi ke 100 orang. Kadang-kadang hidup kita seperti itu loh. Kita dibandingkan, istilahnya 20 banding 100. 20 yang ada pada kita, 100 itu masalahnya, 100 itu pergumulannya. Itu sesuatu yang sulit. Nah, pertanyaannya sekarang, kadang-kadang kalau kita menghadapi kesulitan, kekurangan mungkin dalam hal ekonomi yang seret, atau kelemahan tubuh, sakit, atau mungkin kelemahan emosi. Kalau saya bilang kelemahan emosi, kenapa kelemahan emosi? Bawaannya itu marah terus, sedikit orang bicara sakit hati, kepahitan, muangkel. Itu kita itu sebenarnya sedang mengalami gangguan, mengalami kelemahan emosi. Jadi kesabaran yang ada dalam diri kita itu hanya 20, istilahnya gambarannya seperti itu. Tetapi Tuhan suruh memberikan sesuatu porsi yang lebih. Kapasitas kita untuk bisa mengampuni orang hanya 20% aja misalnya seperti itu. Tapi Tuhan bilang, ampuni semua yang menyakitimu, ampuni. Kita hanya punya 20 maaf misalnya di dalam hati kita, tapi disuruh mengampuni 100 orang yang menyakiti kita. Pusing kita. Atau mungkin kita hanya punya berkat sedikit saja, tetapi Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, berkati orang-orang itu semuanya. Pusing kita. Wah, bagaimana ini? Nah, lalu bagaimana cara kita itu menghadapi masa yang sulit? Apakah kita putus asa dulu? Ya wes lah, kayaknya nggak ada harapan untuk cicilanku ini cepat selesai. Kayaknya nggak ada harapan. Lawang pemasukan saya aja seperti ini. Kayaknya nggak ada harapan masalah saya selesai. Masalah saya lebih besar kayak gini. Bagaimana cara kita menghadapi masa yang sulit? Yang pertama, datang pada Tuhan lewat doa-doa kita. Jangan mengeluh dulu-dulu, tapi tanya pada Tuhan. Seperti orang-orang ini, kita hanya punya 20 saja loh. Dia tanya dulu, kita hanya punya 20. Itu sama halnya dengan hidup kita. Ketika kita diperhadapkan, diizinkan Tuhan menghadapi masalah, tanya Tuhan dulu. Jangan gerundel, jangan ngomel dulu, jangan marah-marah. Waduh, kenapa ya? Saya ikut Tuhan, hidup saya kok semakin banyak masalah, sampai saya semakin mengasihi Tuhan, kok rasanya itu masalah bertubi-tubi datang. Waduh Tuhan, saya tahu sekarang ini sedang diprediksikan ada masalah keuangan ya. Inflasi itu terjadi di Indonesia, itu mempengaruhi keuangan otomatis. Orang cari pekerjaan sulit, gaji masuknya sedikit, keluarnya banyak. Kalau kita diperhadapkan masalah ini, mungkin keadaan keuangan kita sedang ada di bawah. Jangan kita berundel dulu, jangan kita marah dulu dengan Tuhan. Jangan kita menyalahkan si A, si B, si C. Gara-gara kamu bisnis saya rugi, gara-gara kamu hidup saya jadi seperti ini. Tanya Tuhan dulu dalam setiap doa kita. Percayai, Tuhan itu bisa menjawab kok. Bagaimana cara Tuhan menjawab? Lewat setiap khotbah-khotbah yang sering kita dengar, lewat firman Tuhan yang kita baca, bahkan lewat celotehan orang-orang di sekitar kita, perkataan-perkataan orang di sekitar kita. Tuhan bisa kok menjawab. Jadi ketika masalah itu datang, jangan berundel dulu, tanya Tuhan, ada apa Tuhan?
Memang Tuhan nggak langsung berbicara, ya kamu tak kasih masalah, kamu tak izinkan masalah terjadi supaya. Nah, kalau Tuhan jawab seperti itu, kalau kita belum siap, kita ya takut. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu idenya Tuhan itu nggak pernah bisa dibatasi oleh situasi yang sulit apapun. Idenya Tuhan itu nggak bisa dibatasi dengan kemampuan kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita, 1000 orang yang berusaha menggagalkan berkat itu tetap sampai di tangan kita. Amin. Kenapa kita harus takut? 1000 orang yang berusaha menjatuhkan kita, menjelek-jelekkan kita, kalau Tuhan sudah taruh pagar perlindungannya, nggak ada yang bisa nembus. Jadi tanya Tuhan dulu, kenapa Tuhan? Kenapa? Saya punya sedikit kesaksian ya. Ketika itu saya sedang bergumul banyak hal tentang keuangan, tentang pergumulan saya yang lainnya. Nah, saya lemah. Saya bilang saya lemah Tuhan, saya nggak kuat. Anak sekolah, anak-anak raja ini, si Freo itu ya, dia datang, dia langsung nyanyi. Saat tiada jalan terus Allah mengerti gitu, sama pelo-pelo dia nyanyi gitu. Dia tiba-tiba peluk saya dari belakang. Saya 2 hari gak bisa tidur. Gimana Tuhannya caranya? Dia nyanyi Allah mengerti, langsung bilang, Mem, Allah mengerti Mem, sama pelo-pelo, Allah peduli Mem. Saya kaget, kenapa kamu nyanyi seperti itu Freo? Gak tahu, pengen nyanyi aja. Dia terus sepanjang hari itu dia nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Ingat, Tuhan itu hidup. Dia tidak berhenti berfirman. Anak kecil yang tidak pernah kita pikirkan dipakai Tuhan untuk menjawab dan menguatkan kita. Jadi mau lari kemana ketika kita punya masalah? Kita mau mencari orang yang mendukung kita. Si A, si B, si C terus sudah berusaha menjatuhkan saya. Itu salah. Kalau Anda ingin kuat di dalam Tuhan, saya juga ingin kuat di dalam Tuhan. Jangan cari orang-orang yang bisa mendukung kita. Harusnya kita lebih mencari orang-orang yang bisa menjadi gesekan untuk kita, bukan untuk diajak bertengkar loh, bukan. Tetapi lewat orang-orang inilah iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan benar-benar bisa teruji. Jangan menghindari orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Dijalani saja. Allah mengerti, Allah peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita ingat peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Mulai dia disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Ketika Tuhan Yesus itu bangkit, itu membuktikan, itu menunjukkan kalau dia benar-benar Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Kalau dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja, dia sanggup menolong kita. Amin. Gak ada perkara yang sulit. Amin. Sekali Tuhan berfirman, kamu bebas hari ini, bebas dari hutangmu, kamu bebas dari masalahmu, aku menyertaimu. Itu akan terjadi. Amin. Dia Raja di atas segala raja. Kekuatan kita cuma berdoa. Berdoa. Kalau kita ngomong sama orang masalah kita, bisa jadi orang ini, kalau sedikit kita menyenggol dia, masalah kita itu bisa bocor kemana-mana. Harusnya masalahnya itu cuma A, seputar A saja. Nanti jadi panjang urusannya, A sampai Z. Apa yang nggak pernah kita kerjakan, itu yang akan muncul. Lebih baik ketika masalah itu terjadi, datang sama Tuhan, tanya dulu, Tuhan kenapa? Percayai, Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menolong kita. Mungkin tidak secara finansial, dengan perkataannya dia, dengan setiap nasihatnya, itu yang akan menguatkan kita. Ingat, Raja, Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Mulai hari ini ambil komitmen, percayai Tuhan dalam segala hal. Masalah terjadi, datang sama Tuhan. Datang dulu. Kalau saya punya masalah itu, saya tidak pernah cerita dulu sama suami saya. Saya
saya datang, saya berdoa dulu. Tuhan, kenapa ini kok seperti ini? Sampai dulu saya pernah cerita, masalah SPP anak saya 5 bulan nggak bisa bayar. Saya nggak datang pada siapa-siapa dulu, saya nggak pernah cerita pada siapa-siapa. Saya doakan dulu. Setelah saya lega, saya tanya, kenapa? Menjawab lewat orang di sekitar, yo salahmu, kamu nggak bisa mengatur keuangan dengan baik ini. Setelah saya dapat jawaban, saya baru cerita, Pak, SPP-nya anak-anak ini terlambat loh. Tapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang tidak mati. Dan ini tadi sudah saya siapkan, beneran Tuhan nyatakan kuasanya. Ini bukti SPP anak saya 5 bulan Tuhan cukupkan dengan caranya. Ini bukan dari uang kami. Satu anak ini 5 bulan loh. Satu anak. Bayangkan 2 anak berapa dikasih. Itu bukti Tuhan itu masih bisa berbicara. Jangan batasi pikiran Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Los saja, terserah Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan izinkan saya digesek kanan kiri. Sudah, pokoknya sertai saya Tuhan ya, jangan tinggalin saya. Itu yang menguatkan kita. Tuhan, ekonomi saya maju mundur, naik turun. Aduh, kayak nguntuk gitu Tuhan. Tolong Tuhan, buka jalan. Loh, Tuhan itu kasih kita firman loh dalam mulut. Kalau kita memerintahkan sesuatu, di dalam nama Tuhan Yesus, aku buka segala pintu berkat dan segala penjuru mata angin. Segala penjuru, ya utara, selatan, barat, daya, semuanya akan dibuka oleh Tuhan, asalkan kita tetap percaya. Jadi kekuatan kita adalah berdoa. Kalau masalah datang, pergumulan datang, bagaimana cara menghadapi masa sulit itu? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Tanya dulu, berdoa. Jangan langsung ngomel, ngedumel, mangkel sama nasib. Waduh, kok gini? Tidak, itu tidak akan membantu. Nah, ayat yang ke-43 dikatakan di sini, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang. Nah, ini kata-kata ini adalah kata-kata komplain. Bagaimana caranya aku bisa menghadapi ini? Makanan cuma segini dibagi 100 orang. Kadang kita seperti itu ya. Mulai hari ini, mulai malam hari ini, kalau sesuatu yang sulit terjadi, datang kepada Tuhan. Nggak usah komplain. Nggak usah komplain sana sini dulu. Karena Tuhan punya banyak cara yang tak terduga membuat kita sampai terkejut-kejut. Bagaimana Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, selalu pegang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, selalu pegang janjinya Tuhan. Nah, di sini dikatakan ayat ke-43 yang selanjutnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Garis bawahi kata orang, sebab beginilah firman Tuhan. Artinya Tuhan yang ngomong kan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Jadi ketika masalah itu terjadi, tetap pegang janji Tuhan. Oh Allahku yang hidup, Engkau sanggup menolong saya. Elisa berani menyuruh memberi makan 100 orang karena Elisa tahu siapa Tuhannya. Karena Elisa tahu siapa pribadi Tuhan itu. Karena Elisa tahu bagaimana karakter Tuhannya. Tuhannya Elisa itu juga Tuhan kita. Nah, kata siapa di sini? Kalau secara hitungan matematika 20 dibagi 100 pasti nggak akan cukup kan? Tetapi hitungannya Tuhan beda. 20 dibagi 100. Siapa bilang 20 dibagi 100 itu kalah? Tidak. 20 bagi 100 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita menghadapi kesulitan,
kalau kita selalu pegang teguh janjinya Tuhan, percaya setiap firman Tuhan ya dan amin, maka Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa itu. Dan Tuhan akan tunjukkan kalau Tuhan bilang kita ini berharga bagi Tuhan, ya kita ini berharga. Kalau Tuhan bilang kita akan menang, ya pasti kita akan menang. Kalau Tuhan bilang kamu pasti hidupmu itu loh ada di dalam genggamanku, kamu akan melewati masa-masa sulit, maka kita akan bisa melewati masa-masa sulit itu. Jadi tugas kita adalah percayai Tuhan. Cuma dalam hal ini Tuhan tidak pernah memaksakan berkatnya harus kita terima atau tidak. Itu keputusan kita. Kalau kita memutuskan untuk percaya, mau menerima, Tuhan itu pasti memberi berkatnya, pasti memberi. Dalam firman Tuhan kan dikatakan kalau kita meminta kita dapat, kita mencari, meminta kita akan diberi, kita mencari kita akan mendapatkan. Tuhan itu pasti memberi berkat. Cuma pertanyaannya, kita bersedia enggak diberi berkat itu? Pasti bersedia, hanya saja mau enggak melewati prosesnya. Kalau mau jadi pengusaha, prosesnya ya dari nol. Kalau mau diberkati Tuhan, mungkin secara finansial ya prosesnya bagaimana? Kita harus bisa mengatur keuangan kita, harus mau berusaha. Kita mau nggak diberkati kesehatan? Pasti mau. Prosesnya bagaimana? Mulai jaga kesehatan. Semuanya itu ada prosesnya. Kita pasti kok diberkati sama Tuhan. Hanya mau atau tidak kita melewati proses dulu. Kalau kita mau melewati proses itu, kita akan tampil menjadi pemenang. Kan tadi sudah dibilang, kalau Tuhan bilang kita menang, kita pasti menang. Kalau Tuhan bilang kamu bisa melewatinya, kita pasti bisa melewatinya. Nah, jadi yang penting saat ini adalah kita itu punya iman, kita itu percaya, dan yang paling sangat urgent adalah taat. Taat itu susah loh. Tapi kalau kita mau belajar taat, maka iman itu akan hidup. Iman tanpa ketaatan itu seperti orang buta. Kenapa seperti itu? Tuhan misalnya suruh, kamu sudahlah berhenti kerja misalnya, keluar dari tempat ini, ayo kerja di tempat yang sebelah sini. Aduh, saya punya iman tapi kita nggak mau taat. Wah, kalau saya berhenti dulu bagaimana nanti Tuhan kalau saya? Nah, ketaatan itu susah. Sebesar apapun iman kita, sebulat apapun iman kita, kalau kita tidak mau taat, maka itu tidak akan terjadi. Elisa di sini dalam hal ini dia mau bahkan memerintahkan kasih 100 orang itu makan. Karena Elisa tahu siapa yang berbicara. Tuhannya yang hidup yang berbicara. Tuhan bilang semuanya akan makan, bahkan ada sisa. Jadi ketika masalah itu datang, hal yang harus kita lakukan, tetap percaya dan pegang firman Tuhan. Jangan pernah kita lengah sedikit pun. Kita ini diciptakan Tuhan menjadi umat-umat pemenang. Kita ini diciptakan Tuhan menjadi umat-umat yang diberkati. Kita diciptakan Tuhan menjadi umat-umat yang tangguh. Mari kalau kita mau melihat janji-janji Tuhan, percayai di balik setiap masalah akan ada jalan keluarnya. Kalau kita mau percaya firman Tuhan, jangan lihat persoalan yang terjadi di depan kita, lihat ke belakangnya. Seperti pelangi sehabis hujan, badainya turun nggak karu-karuan, gelap awannya, tetapi kita harus bisa memandang di balik kesulitan itu, di belakang badai itu ada suasana yang sangat indah, ada berkat yang menanti. Di balik kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita harus tahu cara berpikirnya Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajak kita untuk berpikir dengan cara yang saat ini, dengan persoalan yang ada di depan, tapi Tuhan mau mengajak kita untuk berpikir dengan caranya Tuhan. Lihat ke belakang, firman-Ku ini percayai, kalau aku bilang menolong, pasti akan menolong. Di balik batu besar ini, di situ ada padang rumput. Di balik batu besar ini, di situ ada jalan keluar. Percayai firman Tuhan.
Mari kita lihat rancangan apa yang ada, yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku di sini hanya huruf besar, berarti Tuhan yang berbicara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan malam hari ini. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan merancangkan apa tadi? Damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Jadi mau putus asa? Yuk kita belajar seperti Elisa. Dia tahu siapa Tuhannya yang memilih. Jadi ketika kita menghadapi masa yang sulit, yang pertama hal yang harus kita kerjakan, berdoa. Datang dulu kepada Tuhan, tanya Tuhan dulu, saya dapat seperti ini gimana Tuhan ya? Tuhan pasti buka jalan. Yang kedua, tetap percayai bahwa firman-Nya ya dan amin. Kalau Tuhan di sini dikatakan, aku punya rencana damai sejahtera untuk kamu, maka damai sejahtera itu akan diberikan kepada kamu. Aku punya rencana, kamu kuberi masa depan yang indah, maka masa depan yang cerah itu dan penuh harapan itu akan terjadi atas hidupmu. Jadi nggak usah putus asa, jalani saja. Apapun yang terjadi, jalani semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oke, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan tambahkan sedikit aja, ini poin yang sangat penting. Nggak tahu apapun yang sedang kita alami, seberat apapun, maka kita bilang gini, cari firman-Nya. Nah, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan sekitar kita, tidak ditentukan oleh orang lain yang berkata sesuatu yang buruk atas kita, tapi hidup kita ini ditentukan oleh firman-Nya. Jadi pastikan problema apapun, tangkap firman, cari firman-Nya. Gimana cari firman-Nya? Baca firman Tuhan, selidiki apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Saya akan ajak kita untuk baca satu ayat ini ya, ayat Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Oke, saya akan bacakan buat kita. Bikin firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi setiap kita ketika kita punya pencobaan, maka kita harus punya firman-Nya, karena firman-Nya itulah yang akan terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.